Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zian Gifari dengan NIM 1501223157 dari kelas AB 4602. Saya membuat video ini untuk merangkum mata kuliah model bisnis. Saya merangkum ada 4 poin. Yang pertama ada bisnis model canvas, yang kedua ada VPC, value proposition canvas, yang ketiga ada empathy canvas, yang keempat ada TOS analisis. Yang pertama, bisnis model canvas. Bisnis model canvas adalah alat manajemen strategis yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis dan merancang model bisnis sebuah organisasi atau perusahaan. Dikembangkan oleh Alexander Osterwalder dan US Pickner. Bisnis model canvas memungkinkan perusahaan untuk memvisualisasikan elemen-elemen kunci yang membentuk struktur bisnis mereka secara komprehensif. Bisnis model canvas terdiri dari 9 blok pembangun yang mencakup seluruh aspek bisnis, dari proposisi nilai hingga sumber pendapatan. Ke-9 blok tersebut meliputi customer segment, channel, value proposition, key research, revenue stream, key activity, key partners, dan yang terakhir cost structure. Dalam penggunaannya, bisnis model canvas memungkinkan para pengusaha dan manajer untuk menganalisis bagaimana elemen-elemen tersebut saling berhubungan dan berinteraksi untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dan menghasilkan keuntungan. Dengan merancang bisnis mereka dalam bentuk kanvas, pemangku kepentingan dapat mudah melihat bagaimana berbagai aspek bisnis saling terkait dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan dan peluang yang ada. Keuntungan utama dari bisnis model canvas adalah kemampuan untuk merangsang pemikiran kreatif, berkolaborasi, dan menguji ide-ide. Baru tanpa terjebak dalam rincian operasional. Dengan memvisualisasikan model bisnis secara menyeluruh, perusahaan dapat dengan cepat mengidentifikasi area perbaikan dan mengadaptasi strategi mereka sesuai dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan. Bisnis model canvas telah menjadi alat yang populer dalam perkembangan bisnis, startup, dan inovasi produk. Ini membantu pengusaha dan manajer untuk merancang model bisnis yang kuat. Oke, selanjutnya ada value proposition canvas. Value proposition canvas adalah sebuah bisnis model tool yang dapat membantu sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengenal lebih dalam tentang produk atau jasa yang akan dibuat dan dikembangkan. Kemudian menghubungkan dengan keinginan pasar sehingga dapat tercipta value untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Detailnya, value proposition canvas adalah tampilan mendetail tentang hubungan antara dua bisnis model canvas oleh Osterwalder yang lebih luas, yaitu segmen pelanggan, customer profile, dan proporsi nilai, value proposition. Komponen pada value proposition canvas berbentuk salah satu dari dua lingkaran atau kotak atau pola geometris lainnya, yaitu customer segment atau sering disebut customer profile dan value proposition map. Namun esensinya terletak pada isi yang akan dijabarkan di dalamnya. Struktur asli ini berbentuk lingkaran dan kotak hanyalah cara paling nyaman yang dapat digunakan untuk memecahkan keduanya. Yang di lingkaran customer segment atau profile dalamnya ada customer job. Customer job dalam value proposition canvas adalah hal-hal yang meliputi tugas, masalah, atau keinginan yang ditangani dan diselesaikan oleh pelanggan. Habis itu yang keduanya ada customer pain. Berdasarkan hal yang telah kamu dapatkan pada komponen customer job dan customer pain, dan value proposition canvas adalah hal-hal terkait pengalaman buruk ataupun risiko yang dialami oleh konsumen tersebut. Yang ketiga ada customer gains. Customer gain dalam value proposition canvas adalah hal-hal yang terkait pengalaman positif maupun kelebihan lainnya yang ditunjukkan oleh konsumen. Yang habis itu masuk ke kotak, di dalamnya ada pain relievers. Pain relievers dalam value proposition canvas adalah komponen yang berguna untuk menjawab customer pain. Produk atau jasa yang ditawarkan harus mampu mengatasi atau mengurangi customer pain. Habis itu ada produk service-nya. Produk dan service dalam value proposition canvas adalah komponen untuk mencapai customer gain dan meminimalisir customer pain melalui produk atau lain yang kita tawarkan. Selanjutnya ada gains creators.
Key skalator dalam value proposition Canvas adalah komponen yang bernilai ekstra ada dalam produk atau layanan untuk kemudian disampaikan kepada pelanggan. Selanjutnya masuk ke embodiment Canvas. Embodiment Canvas adalah hal visual yang digunakan untuk memahami kebutuhan dan keinginan pengguna. Alat ini terdiri dari 4 bagian utama. Yang pertama ada goals, seeing, hearing, saying, thinking, feeling. Untuk menggunakan embodiment Canvas, tim dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama ada identifikasi pengguna. Tentukan siapa pengguna yang ingin Anda pahami. Yang kedua, kumpulkan data tentang pengguna, misalnya melalui wawancara, survei, dan observasi. Yang ketiga ada isi empathy map-nya. Isi empathy map dengan data yang udah dikumpulkan. Yang keempat ada analisis data untuk memahami kebutuhan dan keinginan pengguna. Empathy map Canvas adalah alat yang sederhana dan mudah digunakan, tetapi dapat memberikan manfaat yang besar bagi tim yang ingin memahami penggunanya dengan lebih baik. Oke, selanjutnya masuk ke yang terakhir, TOWS Analysis adalah sebuah teknik analisis strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi traits, opportunities, weaknesses, strengths suatu organisasi atau perusahaan. Teknik ini digunakan untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. TOWS Analysis terdiri dari 4 kuadran, yaitu yang pertama SO, Strengths dan Opportunities. Strategi ini menggunakan kekuatan internal dan memanfaatkan peluang eksternal. Misalnya sebuah perusahaan dengan merek yang kuat dapat memanfaatkan peluang untuk ekspansi ke pasar baru. Yang kedua ada ST, Strengths dan Threats. Strategi ini menggunakan kekuatan untuk internal untuk mengatasi ancaman eksternal. Misalnya sebuah perusahaan dengan biaya produksi yang rendah dapat memanfaatkan untuk bertahan dari persaingan harga. Yang ketiga ada WO, Weakness dan Opportunities. Strategi ini memperbaiki kelemahan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Misalnya sebuah perusahaan dengan layanan pelanggan yang buruk dapat meningkatkannya untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang terakhir ada WT, Weakness dan Threats. Strategi ini mengurangi kelemahan internal untuk mengatasi ancaman. Oke, selanjutnya masuk yang terakhir, TOWS Analysis. TOWS Analysis adalah sebuah teknik analisis strategi yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi traits, opportunities, weakness, dan strengths suatu organisasi atau perusahaan. Teknik ini digunakan untuk mengembangkan strategi yang efektif untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang. TOWS Analysis terdiri dari 4 kuadran, yaitu yang pertama ada SO, Strengths, Opportunities. Strategi ini menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Misalnya sebuah perusahaan dengan merek yang kuat dapat memanfaatkan peluang untuk ekspansi ke pasar baru. Yang kedua ada ST, Strengths, Threats. Strategi ini menggunakan kekuatan internal untuk mengatasi ancaman eksternal. Misalnya sebuah perusahaan dengan biaya produksi yang rendah dapat memanfaatkannya untuk bertahan dari persaingan harga. Yang ketiga ada WO, Weakness, Opportunities. Strategi ini memperbaiki kelemahan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal. Misalnya sebuah perusahaan dengan layanan pelanggan yang buruk dapat meningkatkannya untuk menarik lebih banyak pelanggan. Yang terakhir ada WT, Weakness, Threats. Strategi ini mengurangi kelemahan internal untuk mengatasi ancaman eksternal. Misalnya sebuah perusahaan dengan produk yang kurang inovatif dapat berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan produk baru. TOWS Analysis adalah alat yang bermanfaat untuk membantu organisasi atau perusahaan mengembangkan strategi yang efektif. Teknik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi organisasi atau sebuah perusahaan. Dengan memahami faktor ini, organisasi atau perusahaan dapat mengembangkan strategi ini yang lebih tepat sasaran dan meningkatkan peluang keberhasilannya. Sekian dari saya rangkuman dari mata kuliah modal bisnis ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaklumi, dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.